Coba gepreknya dulu, dicoba. Terus aku mau buka ini, aku mau buktikan dalamnya itu matang apa enggak gitu ya. Ya. Oke, lo coba itu ya. Siap. It's not a game, it's a rich thing. Wow. Kitchen Go, gitu. Ini hampir rata-rata stainless ya, food grade. Ya, karena kita memang ngejarnya kan nanti mass production ya dan resto gitu ya. Tapi gimana ya kalau dapur tapi kotor atau misalnya ya nggak layak lah ya. Betul. Sebenarnya bukan cuman akhirnya ngomong kita higienis dilihat sama orang tidak, tapi lebih ke tanggung jawab moral. Tanggung Gitu. jawab, betul. Jadi benar-benar harus clean, harus Betul. steril ya. Betul. Salah satu yang bikin stainless juga nih, stainless ini kan stainless standar buat food grade nih, makanan. betul. Kelihatan. Iya. Kita bisa mulai dari mana nih, Pak Nah, Jos? ini aku kan hari ini memang ada jadwal masak, jadi memang yang masak semuanya memang aku. Jadi yang ngeracik bumbunya, tapi aku dibantu sama chefnya juga. Oke. Nah ini mantap. bumbu-bumbunya nih. Jadi ya biasa standar bawang putih, bawang merah gitu ya. Ini Terus apa, ada kunyit ya? ada kunyit, terus kemudian ada jahe. Ini ada kemiri juga. Kemiri itu sebenarnya memang selain ini dirasa, kemiri itu bikin empuk. Jadi kalau lo mau masak misalnya misalnya daging sapi atau kikil gitu ya, nggak empuk-empuk gitu. 3 jam, 4 jam nggak empuk. Ngempuk. Itu rahasianya lo rebusnya pakai Kemiri. Itu banyak orang yang nggak tahu. Saya ilmunya dari mana? Dari Flores. Orang Flores yang ngasih. Di sana kan penghasil kemiri. Kemiri, gitu ya. iya. Terus saya bilang ini kemiri, ternyata buat ngempukin daging itu kemiri. Saya tahu kemiri gini Pak Jos, buat alis. Biar bumbunya banyak. Bukan ya, ternyata ada rahasia itu buat bikin daging itu lebih empuk ya. Lebih empuk. Dengan kemiri nggak usah ditumbuk, nggak usah dihancurin, langsung rebus aja. Langsung direbus. Tapi kalau mau dihancurin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi dia yang penting sebelum daging jadi kalau mau empuk dikasih kemiri, direbus, habis itu baru dimasak. Gitu. Berarti bukan hanya 4-5 jam direbus aja jadi enak, ada bumbu-bumbu khusus. Gitu. Jadi ada kemiri itu membantu mempercepat itu. Yang lainnya biasa lah ya, bumbu-bumbu dapur ya ada Salam ya ini. salam, Oh. kita ada daun jeruk. Nah, daun jeruk itu fungsinya sebagai harum juga. Ini Iya. ngilangin amis loh. Oh ini si daun jeruk ini. Ngilangin amis ya. Gitu. Ini yang buat hilangin amis banyak ya. Iya, jadi ada 2. Ya, selain memang ya buat harumnya biar kerasa gitu ya. Termasuk ini kan, ini serai kan? Ya, ini serai juga buat pengharum juga sama. Mantap, Gitu. mantap. Nah, ini dari kita bumbu yang udah kita Ini ada bawang merah ya. ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri, ada ketumbar gitu semuanya jadi satu. Nah, abis ini baru di sangrai gitu. Ya, terlihat sederhana ya, tapi ternyata rahasianya banyak banget Panjang ya. prosesnya. Dari Mau aku bongkar semua nggak? Aku nggak takut loh. Orang mau nyontek, oh Serius? ternyata rasa ayam jongos gitu tuh bikinnya gini gitu. ngomong-ngomong Pak Jos nggak takut nanti ada yang saingin dan bongkar gitu? Kalau orang mau jadi pendekar, itu harus ada lawannya kan? Betul. Kalau nggak ada lawannya, kok lu bilang pendekar? Gitu. Justru lawan ini akhirnya yang memacu kita. Memotivasi. Gitu. Artinya kita nggak bisa diem di sini. Kenapa punya kita nggak enak? Kenapa punya kita nggak rame dan lain-lain? Gitu. Karena saya percaya banyak orang yang bisa bikin nasi goreng, Betul. ya. Tapi belum tentu bisa seenak yang kita bikin. Betul banget. Walaupun Bumbunya bahannya sama. Iya. Mau baca itu review di YouTube, mau di sosial media yang lain atau apapun, sama. Bumbunya adalah A, B, C, D. Betul. Tapi akan sama nggak bikinan lo, bikinan gue, bikinan orang lain? Betul. Feel-nya beda ya. Yes. Saya percaya itu. Jadi saya nggak takut.
Nanti saya bongkar. Hormat saya banget. Pak Jos, keren banget. Ini aku mau disangrai dulu. Ini apa? Ini tempat Ini beta. kualinya. Kira betamin. Ini kualinya. Enggak, ini bikin ya? Ini bikin. Oh. Jadi kan kalau beli yang udah jadi kan nggak ada gitu ya. Nggak ada, nggak pernah lihat. Terus saya coba berpikir ini gimana biar masaknya efektif gitu. Sekali masak dalam skala Banyak. besar. Ya ini saya sekali masak sebenarnya ini 80 ekor pun muat. Tapi ternyata tidak efektif gitu. Ini jadi kita 60 ekor. Wow, keren. Nah, ini kan tadi aku bilang kan, ceritanya gimana sih rahasianya masak itu tetap empuk, kalau dibolak-balik hancur kan? Betul. Ini gimana biar nggak hancur? Didiemin mau nggak mau. Tapi kalau didiemin, yang paling bawah kan biasanya Duluan hancur panas, kan? ya. Ini aku kasih resepnya, kasih triksnya. Jadi di ini masak kita lambarin dulu. Jadi ini ada daun daun-daunan, ada daun jeruk, ada salam, ada serai, semuanya Buat dimasukin. alas ya? Buat alas. Oke. Jadi ayam yang paling bawah itu biar nggak nempel. Yes. Nah kalau ini tadi udah aku masukin semua. Ini salah satu rahasianya ayam jongos itu direndam sini, jadi bawahnya sampai atas bisa benar-benar empuk tanpa hancur ya? Iya. Nah ini aku kasih lengkuas juga. Jadi ada Ini nggak lengkuas. digiling ya? Kita masuk enggak. Kalau yang di bawah kita geprek. Gitu. Nah ini taruh di bawah. Sebenarnya tujuannya apa selain nggak hancur tadi? Wangi. Begitu kena api dari bawah, aromanya itu Iya, ke wangi. atas. Tadi ngomongin daerah ya, ini Ya. sebenarnya ada memang rahasia dari daerah atau memang Pak Enggak. Jos? Sebenarnya kalau ini aku diajarin juga. Jadi ada salah satu supplier dia ayamku, dia supplier resto. Dia bilang ini ayamnya pada hancur, kan saya suruh tester gitu, food testing gitu. Ini udah enak tapi kok hancur, terus Betul. aromanya masih kurang gitu. Oke, dia bilang kamu masaknya gimana? Ya saya masak gini, salah, bukan gitu. Masak begitu udah diceburin semua, didiemin, jangan diapa-apain. Oke, terus bawahnya biar nggak, kan saya bilang loh, berarti bawahnya lengket dong. Iya, nempel. Nempel dong, hancur gitu. Enggak, bawahnya itu kamu kasih bumbu-bumbu yang nggak digiling tadi, semuanya taruh bawah. Itu buat lambaran, Iya. buat alasnya gitu. Itu saya praktekin. Jadi saya ngomong berbagi ini juga dari orang lain gitu. Jadi saling berbagi ya. Iya. Dengan harapannya dengan begini ya jadi positif, Indonesia lebih baik tuh. Banyak banget jiwa-jiwa pengusaha. Wih. Keren banget. Ini aku masukin ayamnya ya? Ya, boleh. Sambil masukin Saya ayamnya. bantuin ya. Boleh, nih. Kita udah siapin di sini. Ini kenapa ditusuk-tusuk sih? Ditusuk gini jadi biar nggak berantakan. Jadi nanti ketika Nyusunnya kita rapi, goreng gitu. Ketika kita goreng sampai kita misalnya bakar pun semuanya masih Bentuknya begini masih ya? utuh gitu. Nanti kalau nggak begitu, karena ini ayamnya empuk, kalau nggak nanti antara pahanya, badannya semuanya jadi misah-misah. Kalau diproses ini tahan berapa lama nih? Itu bisa sebulan juga tahan. Bahkan ada yang pernah nyimpen sampai 2 bulan tuh tahan. 1-2 bulan tanpa pengawet. Real. Ayam Real. segar yang udah dibumbuin, tinggal diolah, tinggal dimakan. Ini Tanpa apa? pengawet. Tanpa pengawet. Ini tadi air dari ini ya, dari penggilingan Bumbu itu ya? Kan kalau kita giling bumbu harus pakai air. Betul. Kalau enggak macet. Macet ya. Terus airnya itu keluar yang dia di rendeman ini. Iya, betul. Oke. Mau tahu abis cangkangnya mau diapain? Tungguin terus. Dah, ini kita masukin ke sana semua. Oh. Ini kan udah matang nih. Ini bumbu. Aromanya tuh Ini aroma ayam nih. iya. Pada ayam belum ada, tapi kuat. Bener-bener ayam ini kalah. Bukan kalah ya, memang otentik bumbu ini yang bikin ayam itu jadi berbeda Iya, gitu. Iya. Yuk, kita sekarang mau tuang ke sana. Siap. Ini belum tutup ya berarti ya? Belum. Jadi Oh. kita masukin bumbu dulu baru kita tutup. Ini berapa layer ini? 1 ya? 2 ya? Iya. 2 layer ini. Iya. Ya, ini bumbunya kita jadi kita ratain gitu bumbunya. Oke. Diperhatikan ya sahabat kuliner, ini Betul. secara rinci satu persatu diurutin pasti bisa bikin ayamnya enak. Kalau nggak bisa, Gampang. nggak usah bikin. Sekarang gampang. Cari aja
Pak Jos. Pak Jos Oren. Langsung aja ke outletnya Ayam Jongos. Gitu. Ini kalau kita udah masuk semua, bumbu-bumbu kita masuk, tadi masih ada yang ketinggalan. Bumbunya kita kasih garam juga ya. Ini kan belum kasih garam. Garamnya tinggal, ini tadi belum kasih garam ya. Jadi tinggal kita hancurin. Nah, satu kuali ini saya biasanya pakai 6 balok, Batang. 6 blok gitu. Kenapa pakai ini kan sekarang sudah ada bungkusan. Rasa asin, rasa ininya kalau saya Oriental lebih, banget ini lebih ya? seneng yang ini. Oh, ini garam laut ya katanya? Iya. Udah, kalau udah gini kita tutup. Udah. Kita diemin aja ini sampai 2 jam. Oke. Setelah 2 jam apinya dikecilin. Oke. Udah. Nah, 2 jam. Kalau api udah kecil, udah dimatiin, habis itu didiemin selama kurang lebih 3 jam. Jadi proses in total masak saya itu 5 jam. Jadi Baru 2 jam. ayam baru ready. Oke, jadi urutannya udah ditaruh, diamin 2 jam, api kecilin, tunggu Ya. 3 jam. Ada yang perlu dimasukin lagi nggak? Nggak ada, paling ya kecap gitu. Kecap. Tapi kecap belum. Belum. Nanti kalau udah mendidih kita baru masukin. Oke, terus ini Gitu. kenapa lobang nih? Kalau misalnya kita nggak lobangin, ya, ini kan hawa panas itu kan nggak keluar. Betul. Ya, kalau hawa panas tidak keluar, ayamnya hancur. Oke. Kayak di presto, Betul, iya betul, kan? betul. Nah makanya harus kita kasih hawa. Oke. Kalau nggak, misalnya kamu nggak suka masak sih, jadi kalau Saya coba suka makan. coba tanya ini sama ibunya, pasti kenapa kok misalnya kita masak apa ayam atau apa pasti nggak ditutup full, jadi agak direnggangin. Iya, iya, saya sering Ya. lihat. Karena Biar uapnya itu. keluar katanya. Ya, biar uapnya keluar. Kalau nggak gitu, jadi ayamnya hancur. Oke, ada Gitu. tips lagi tuh. Nih nih, perhatiin ya. Oh iya, Ini kompornya kayak begini nih. Mau tau nggak? Nah. Kenapa kok di manapun bahkan di dunia, kenapa kok chef atau koki boleh dibilang almost 90% itu adalah laki-laki? Kenapa? Karena berat Perhatiin kan ya? barangnya. Hah? Karena berat-berat ngangkatnya. Kan kualinya berat gitu. Enggak. Kenapa tuh? Soalnya kan wanita itu kan cuma pengen dimengerti kan. Oke. Jadi kalau dia misalnya pas Oke. PMS datang Oke, bulan gitu oke. ya, takutnya tuh mempengaruhi moodnya. Jadi pas marah atau rasanya jadi Oh, berkurang gitu. gitu. Oh. Kalau laki-laki kan stabil. Bahasanya perempuan tuh labil gitu. Kayak gitu. Nanti cewek-ceweknya pada nggak terima loh. Jangan, itu. jangan. Maksudnya bukan itu. Maksudnya Apa tuh? si lelaki itu kan cenderung dia lebih pakai perasaan, Yes. terus lebih stabil. Iya. Makanya banyak kan saya pria kan begitu ya. Mungkin Kayak Pak Jos ini makanannya makanya enak. Pakai hati. Senyum terus, perhatiin nih tadi nih. Senyum terus. Makanya makanannya enak gitu kan. Kira-kira kalau Nah. habis kita panasin, ini Ya. kan untuk yang ayam geprek. Jadi biasanya kalau bukan, sorry, ini maaf. Ini kan ayam untuk ayam jongos. jongos. Ah. Berarti ini kalau biasanya dimasak Nah. untuk geprek jongosnya juga dengan cara yang sama. Oh enggak dong. Kalau Geprek geprek jongos jongos kan kan tadi kan sebenarnya mentah marinasi kan. Oh, dia cuma masaknya dibumbuin kan doang. gorengnya kan nepunginnya pasti di outletnya Iya, masing-masing. iya. Tapi hari ini nggak usah bongkar yang itu ya. Nggak Kita usah. sharing ini dulu ya. Siap. Nah, sebelumnya kan udah tahu nih, Pak Jos Oren udah bongkar semua dari rahasia bikinnya enak, kenapa dia empuk, sampai dikasih tahu alat-alat yang dipakai apa, bahkan konsep-konsep bisnisnya dibongkar. Dan yang paling spesial di edisi ini kita dikasih tahu peluang bisnis ke depannya. Jadi pantengin terus saja. Terakhir, Nah, pesan-pesan dong buat sahabat kuliner gimana biar sukses kayak Pak Jos Oren. aduh. Ini banyak orang nih ya. Ini gue memulai semuanya ini. Jadi nama RPA atau peternakan gue itu namanya Berkah Covid Farm. Oh iya, iya. Kenapa namanya Berkah Covid Farm? Ini lahir itu semuanya dari problem, dari masalah. Ya, dari masalah. karena kita COVID, kita nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya mencoba kuliner, unit bisnis baru gitu. Kalau kita misalnya hanya menunggu, kita hanya diem, ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Walaupun tantangannya luar biasa ya. Kita bener-bener harus struggling banget. Betul, Nah, betul. tapi kalau kita nggak pernah mau nyoba, atau misalnya gini, semua akhirnya solusi itu sebenarnya kan dari masalah, dari problem. Iya, betul. Ya. Kalau lo lari dari masalah,
berarti kan nggak akan pernah tercipta sebuah solusi. Betul. Gitu. Intinya itu. Jadi kalau kenapa ada problem itu dicari dulu solusinya apa gitu. Nah, saya bikin resto ini berangkatnya dari Masalah itu. Problemnya adalah dapat kiriman ayam, ternyata ayamnya pada mati, ada Iya, sakit. iya. Nah, gue nggak mau nih kejadian gini lagi. Yang ayam-ayam, soalnya kalau ada ayam sakit, yang sehat-sehat ini harus dipotong. Betul. Kalau nggak dipotong, mati semua. semua, betul. Kalau saya potong, mau buat apa? Iya. Mau jual sebegitu banyak ini langsung kan nggak mungkin. bisa. Ya, Susah. ada limitnya kan. Ya. Nah, akhirnya saya harus punya tempat pembuangannya nih, gitu. Makanya iya. saya bikin ayam jongos ini. Disitulah kita diajar sama orang-orang tua, banyak orang sukses seperti Pak Jos yang bilang dari setiap masalah pasti ada hikmah. Iya. Nah, hanya orang sukses yang bisa melihat peluang-peluang dari masalah itu. Dan sudah dibuktikan Pak Jos, dan saya rasa sahabat kuliner juga bisa buktikan hal yang itu. Saya punya tagline yang dari Pak Jos tuh. Apa tuh? Kalau Pak Jos bisa, Ya? kalian juga bisa. Ya. Oh. itu masih kan? Masih. Apa? Gimana kalau Yes, we can. kalau gue bisa, lo juga pasti bisa. Kita bareng-bareng ya? Oh, boleh. Kita bareng-bareng. Terus terakhir adalah apa? Yes, Yes, you can. you can. Bukan weekend loh. You Yes, can. you can. Iya. Oke, siap. Oke. Terakhir sama-sama kita sebutin. Kalau gue bisa, gue bisa, lo juga lu bisa. juga bisa. Yes. Yes. You can. You can. Yes, mantap. Makasih banget Pak Jos. Siap. Sukses selalu. Nanti saya butuh itu ya, Apa tuh? franchise ayamnya info. Wih, Jakarta. tenang. Sip, thank you, makasih Siap. sahabat kuliner. Thank you, Sampai bro. ketemu di video selanjutnya dan cerita-cerita inspirasi buat menginspirasi sahabat kuliner untuk berani memulai dan berusaha. Saya Indra Esko pamit, Saya Pak Jos Jos Oren pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.